beberapa hal yang kami akan komit dari Kemendikbudristek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat. Yang pertama, menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan. Pemirsa, Anda menyaksikan saat ini rapat kerja antara Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang membahas salah satu hal utama adalah uang kuliah tunggal atau UKT yang belakangan ini menuai polemik karena kenaikannya yang signifikan. Kita simak berikut ini. Memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan, ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemdikbudristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK, untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat ya dari tahun ke tahun, dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost daripada KIPK sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal tapi yang dengan akreditasi yang tinggi. Kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK, karena memang Bapak Ibu, situasi yang paling ideal, yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan sehingga yang mampu membayar lebih banyak, yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Dan untuk melaksanakan itu secara efektif, kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah, yang paling tidak mampu, itu diberikan kesempatan melalui KIPK. Jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian-kementerian lain dan dan harapan kami Komisi 10 bergabung dengan kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi. Itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan. Tentunya setelah ini Ibu Sekjen akan menjelaskan sedikit mengenai postur anggaran kita, di mana masih juga banyak sekali mispersepsi di masyarakat mengenai berapa sih anggaran yang dikontrol oleh Kemendikbudristek. Ini sudah kita ulang beberapa kali ya, tapi mungkin karena di sini juga ada banyak teman media, ini bisa diperjelas sekali, dan masyarakat dan mahasiswa akan mengerti bahwa yang di bawah Kemendikbudristek itu hanya proporsi yang kecil dari total anggaran pendidikan yang dikelola sebagai total kepemerintahan. Lalu setelah itu Pak Haris Dirjen Dikti akan menjelaskan sedikit lebih mendetail mengenai bagaimana kebijakan ini akan diimplementasi. Tapi sekali lagi saya ingin mengapresiasi semua masukan. Saya tahu banyak kecemasan yang mungkin berdasarkan informasi yang mungkin tidak semuanya informasinya benar, tapi juga banyak kecemasan juga mengenai bagaimana keadilan dan afirmasi di sistem perguruan tinggi kita. Dan menurut saya itu adalah kritik dan masukan yang sangat valid, dan saya senang sekali bahwa banyak mahasiswa mengambil tindakan untuk menyuarakan pendapat ini sehingga mendorong kita untuk lebih berjuang lagi untuk mahasiswa di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Bu Sekjen. Terima kasih. Pimpinan, interupsi. Pimpinan mohon izin karena kita ini kan membahas terkait dengan pendidikan tinggi ya.
boleh jadi karena mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia belum hafal dirjennya yang mana. Silakan Mas Menteri memperkenalkan. Terima kasih. Untuk memperkenalkan, ini Prof. Haris adalah Dirjen Dikti baru kita. Dulunya dekan di UI, ya. Warek di UI, dan sekarang sudah berapa bulan Pak? Udah 2-3 bulan ya, sudah dalam tugasnya, dan kemarin sempat di Raker Ferenjob Pak, sudah hadir di sini perkenalkan. Jadi itu kira-kira perkenalannya. Kami sangat senang punya Prof. Haris di sini, dan tentunya isu ini menjadi prioritas nomor 1 sekarang Prof. Haris untuk memastikan implementasinya tidak merugikan masyarakat, mahasiswa dan perguruan tinggi. Baik. Dan Prof. Nizam kembali ke UGM. Ya. Jadi Mas Putra, sebelumnya. Berikutnya nanti akan memberikan statement kepada media, tentunya adalah Prof. Haris ya. Mudah-mudahan tidak tersiar lagi Pak Haris ya. Terima kasih. Silakan Bu Sekjen. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 10, atas izin Pak Menteri, izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan postur anggaran pendidikan khususnya untuk tahun 2024. Sebagaimana kita tahu, belanja negara sesuai dengan Perpres nomor 76 tahun 2023 terkait dengan rincian APBN, belanja negara kita adalah sebesar 3.325, di mana 20% diantaranya digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan, sehingga anggaran fungsi pendidikan adalah sebesar 665 triliun rupiah. Kemendikbudristek sendiri mengelola sebesar 15% dari anggaran fungsi pendidikan atau sebesar 98,9 triliun rupiah. Proporsi terbesar digunakan untuk transfer daerah, yaitu sebanyak 52%, grafik biru di sebelah kiri, dengan anggaran sejumlah 346,5 triliun. Digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, baik itu untuk fisik maupun non-fisik. Untuk DAU mencakup juga gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang ada di daerah. Kemudian ada 33% lainnya, yaitu sebesar 219 triliun yang tersebar, termasuk diantaranya untuk Kementerian Agama 62,3 triliun, kementerian dan lembaga lainnya 32,8 triliun, dan juga anggaran pendidikan pada belanja non-KL yang dulu disebut BABUN, dan juga anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 77 triliun. Kemudian halaman berikutnya, Kemendikbudristek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran. Halaman 4, nah. Yang di halaman 4. Satu lagi. Sebelumnya. Ya. Karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Mau halaman 4 berikutnya. Ya. Pada tahun 2022 kami juga sudah menginisiasi revisi PP nomor 48 tahun 2008 menjadi PP 18 tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan, di mana dicantumkan di situ, diamanatkan bahwa Mendikbudristek bersama Menteri Keuangan dan PPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan, namun memang belum bisa dilaksanakan karena PP nomor 17 tahun 2017 belum bisa dilakukan perubahan. Jadi keseluruhan anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya sebesar 15% saja. Kemudian berikutnya kami sampaikan bahwa terdapat anggaran pengeluaran pembiayaan yang di warna hijau sebesar halaman 5. Yang warna hijau 12% digunakan untuk salah satunya untuk dana abadi pendidikan sebesar 25 triliun rupiah. Kemudian juga ada belanja pendidikan pada non-KL 47,3 yang warna kuning di bagian kanan bawah.
itu berada di bawah kewenangan pengelolaan Kementerian Keuangan. Untuk dana LPDP sendiri sebagai anggota Dewan Penyantun, Pak Mendikbud Ristek selalu menyampaikan bahwa anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain-lain, termasuk diantaranya untuk pendidikan non-gelar. Semula alokasi anggaran dana abadi pendidikan lebih banyak untuk pendidikan gelar, sekarang dengan adanya masukan-masukan dari Kemendikbud Ristek banyak yang digunakan juga untuk non-gelar, termasuk juga untuk mikro kredensial baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian kami sampaikan sebagaimana Bapak pimpinan tadi tanyakan, sebenarnya siapa saja yang menggunakan anggaran fungsi pendidikan tersebut di luar dari Kemdikbud, Kemenak dan transfer daerah. Ada 22 kementerian lain yang menggunakan anggaran fungsi pendidikan, tolong halaman 6. Jadi dari Menteri Keuangan, Kementerian Pertanian, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam halaman sebelumnya 32,8 triliun rupiah untuk KL yang lain. Kebijakan di masing-masing KL ditentukan oleh kementerian masing-masing. Kemendikbudristek tidak punya kewenangan untuk memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Kemudian pada tahun 2022 kami menginisiasi PP nomor 57 tahun 2022 tentang perguruan tinggi kementerian lembaga atau kita sebut sebagai PTKL, dan disepakati bahwa PTKL harus teknis, spesifik dan tidak tumpang tindih dengan program studi yang ada di perguruan tinggi di bawah pembinaan Kemendikbudristek. Kemudian juga standar biaya PTKL harus mengikuti standar biaya Kemendikbudristek. Jadi ini yang menjadi PR kami, bagaimana memastikan PTKL semua yang ada di kementerian lembaga lain nanti mengacu kepada kebijakan yang sama. Kemudian berikutnya kami sedikit rinci terkait dengan anggaran yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Total sesuai pagu sebesar 98,987 triliun rupiah. Rupiah murni untuk operasional saja 18,4 triliun. Untuk rupiah murni non operasional ada 69 triliun. Yang lainnya merupakan rupiah murni pendamping. Ini ada pendamping dari pinjaman dan hibah luar negeri. Kemudian juga ada penerimaan non pajak, kemudian juga ada BLU karena ada perguruan tinggi utamanya yang statusnya BLU dan dua BLU lain di tingkat pusat yang ada di bawah pengelolaan Kemdikbudristek. Dan selain itu juga ada pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri untuk perguruan tinggi dan SPSN yang juga sebagian besar digunakan untuk perguruan tinggi baik PT akademik maupun vokasi. Dari sejumlah anggaran tersebut 45,69 digunakan untuk pendanaan yang sifatnya wajib yang tidak mungkin tidak, dari mulai program Indonesia Pintar, KIP kuliah, kemudian berbagai tunjangan baik itu guru maupun dosen termasuk guru besar untuk non ASN juga kita sediakan anggarannya, dan juga BOPTN baik itu untuk BOPTN penelitian maupun non penelitian. Di samping itu tentu kita juga punya prioritas lain yang membutuhkan anggaran 23,4 triliun di dalamnya, termasuk untuk penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, termasuk program-program kebudayaan, kebahasaan dan sebagainya. Berikutnya. Nah, dari sejumlah dana tersebut dari 98,987 triliun, 56,1 triliun itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di jenjang pendidikan tinggi. Baik itu pendidikan tinggi akademik maupun vokasi atau sekitar 56,7%. Penggunaannya untuk apa? Sebagaimana tertuang di dalam halaman 8 sampai dengan halaman 11, kami sampaikan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan bagi mahasiswa tidak mampu melalui KIP kuliah yang anggarannya sendiri tahun sekarang sudah 13,99 triliun, artinya 14 triliun untuk program ini saja, ditambah dengan afirmasi mahasiswa untuk daerah tertinggal. Alokasinya pengelolaan di Kemdikbud, tetapi penggunaan anggaran beasiswa sendiri menggunakan dana abadi pendidikan yang ada di LPDP, tetapi pengelolaan sepenuhnya ada di Kemendikbudristek. Kemudian pemerintah juga memberikan tunjangan tadi yang saya sampaikan untuk dosen dan guru besar non ASN, tentunya juga ASN juga, nanti kami sampaikan detailnya. Kemudian kegiatan terbesar lainnya adalah revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri.
Pendanaannya mayoritas dari PHLN dan SBSN, sebagian juga sedikit yang dari rupiah murni. Alokasi anggaran untuk revitalisasi sendiri mencapai 7,79 triliun rupiah. Kemudian pemerintah juga terus mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini juga pendanaannya sebagian dibiayai melalui dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP. Upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi juga diberikan prioritas, termasuk melalui akreditasi baik yang dilakukan oleh BAN PT maupun oleh lembaga akreditasi mandiri atau LAMPT. Dan untuk mendukung operasional perguruan tinggi disiapkan juga BOPTN baik untuk penelitian maupun non penelitian. Di situ di 2 baris terakhir totalnya 6,5 triliun untuk perguruan tinggi akademik. Berikutnya melalui dana PNBP atau PLU halaman 10 untuk baris ke nomor 13, anggaran tersebut didapatkan dari PNBP dan PLU untuk peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi intinya bahwa dana 6,3 triliun untuk kebutuhan tersebut merupakan revenue yang diterima langsung oleh perguruan tinggi. Jadi BLU dananya kita masukkan dan itu digunakan sendiri oleh perguruan tinggi, termasuk di dalamnya yang berasal dari masyarakat. Berikutnya terkait dengan program-program pendidikan tinggi khususnya untuk vokasi, prinsipnya setara ketika program-program dilaksanakan untuk perguruan tinggi akademik, maka perguruan tinggi vokasi juga mendapatkan perhatian yang sama. Seperti misalnya di situ ditetapkan BOPTN penelitian dan non penelitian juga digunakan untuk perguruan tinggi vokasi, baik itu politeknik maupun akademi komunitas. Kemudian revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi juga dilakukan, sama anggarannya juga berasal dari SBSN juga. Kemudian dana kompetitif diberikan untuk mendukung perguruan tinggi vokasi untuk melakukan matching dengan dengan industri. Berikutnya untuk kegiatan dukungan manajemen ini keseluruhan untuk jenjang pendidikan tinggi ada 13,88 triliun rupiah Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan tata kelola perguruan tinggi, termasuk juga di situ gaji operasional perkantoran, termasuk juga gaji untuk dosen ASN yang ada di perguruan tinggi negeri dan juga ada di perguruan tinggi swasta yang diperbantukan yang di dalam pengelolaan LL Dikti dari wilayah 1 sampai wilayah 16. Saya rasa itu tambahan informasi dari kami Pak, kami kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih Bu Sekjen. Untuk selanjutnya saya persilakan Dirjen Dikti Pak Haris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Mas Menteri, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, pertama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya ditugaskan sebagai Dirjen Dikti kurang lebih ini masuk minggu ke-10 karena dalam posisi sudah kurang lebih bulan ketiga. Mungkin izin pada kesempatan yang baik ini kami ingin coba memberikan informasi yang mungkin dirasa penting bagi masyarakat dan juga teman-teman perguruan tinggi dan juga para adik-adik mahasiswa yang tentu kami banggakan dan juga masyarakat dan para jurnalis. Mungkin kita menginjak ke slide berikutnya. Jadi pada prinsipnya tadi Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita menetapkan atau menentukan UKT ini basisnya adalah pada penetapan SSBOPT. Dan ini saya pikir menjadi poin penting bagaimana kita mengimplementasikan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di sini sudah jelas bahwa pemerintah ini menetapkan satuan standar biaya operasional yang tentu ini perlu mengacu pada capaian standar nasional pendidikan tinggi, juga jenis program studinya, juga indeks kemahalannya. Dan ini kami implementasikan di dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Ini sebagai rasionalnya tentu kami mengacu pada Undang-Undang Dikti, di mana penyesuaian SSBOP ini barangkali hampir kurang lebih dari 2016 ini sudah tidak dilakukan penyesuaian, dan ini kita
melakukan penyesuaian. Dan di samping itu kemarin kita juga sudah merilis kebijakan baru terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi, tentu untuk meningkatkan fleksibilitas dan juga metode pembelajaran. Tentu ada kompensasi yang juga harus kita perhatikan. Di samping itu pemutakhiran SSBOP ini juga perlu dilakukan untuk memberikan ruang bagi dasar pengajuan BOPTN yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya sebagai standar, slide berikutnya, standar bagaimana kita menetapkan uang kuliah tunggal ini. Tentu kami juga sekali lagi mengacu pada pasal 88, itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di sini sebenarnya memberikan ruang bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Jadi saya pikir ini ruang juga harus kami berikan, dan di dalam implementasinya untuk pasal 6 di Permendikbud tahun 2024 ini itu juga jelas bahwa pada poin kedua ini kami mewajibkan kepada seluruh PTN dan PTNBH dalam penetapan UKT-nya harus memberikan ruang kelompok tarif UKT 1 dan 2, di mana kelompok 1 ini nilainya 500.000 per semester dan kelompok 2 101 juta. Artinya kalau mahasiswa mendapatkan kelompok 1 500.000, kalau kita bagi 6 kurang lebih kita hanya membayar sekitar 87.000 rupiah. Artinya kalau kita yang 1 juta mungkin 2 kalinya 169. Kalau kita bandingkan ini kan angka yang saya pikir bisa diakomodir, dan ini murah sekali. Dan sebenarnya ini ruang ini yang kita berikan pada konsep asas berkeadilan tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri. Konsepnya adalah mengedepankan berkeadilan dalam arti kita memberikan sebuah ruang bagi mereka yang tidak mampu dan juga memberikan ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas. Jadi konsep berkeadilan ini dalam rangka menemukan titik keseimbangan antara willingness to pay dengan ability to pay. Jadi kita harus bisa menempatkan mereka yang mempunyai kapasitas juga harus diberikan ruang. Nah, ini asas keberadilan ini yang kita tekankan. Dan yang kedua adalah asas inklusivitas. Artinya ini juga sebenarnya pendidikan itu bisa diakses oleh semua kalangan, mereka yang memiliki kemampuan secara kapasitas finansial maupun mereka yang tidak memiliki. Sehingga dalam pelaksanaannya ini pun tidak akan dijadikan penentu pada proses penetapan mahasiswa untuk diterima masuk perguruan tinggi. Kami dari awal sudah menekankan, dan di dalam Permendikbud ini sudah jelas disampaikan hal itu. Berikutnya, untuk dasar peraturan perundangan uang kuliah tunggal ini juga dibagi bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Di mana ruang-ruang itu kita berikan? Kalau kita lihat pada pasal 74, ini kembali lagi ke Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa PTN ini wajib mencari dan juga menentukan ruang di mana minimal itu 20% bagi mahasiswa yang diterima dari mereka yang kurang mampu. Dan di sini kami juga implementasikan di pasal 12-nya ayat 2. Ini jelas bahwa presentasi jumlah mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok 1 dan 2 itu minimal berjumlah 20%. Dan nanti kita lihat data yang kita peroleh dari laporan semua PTN dan PTNBH. Ini juga akan menunjukkan bahwa kita juga memberikan peluang yang lebih. Kemudian di pasal 17-nya ini juga diberikan juga bahwa ini mahasiswa yang mungkin barangkali secara penempatan kelas UKT-nya tidak tepat, itu bisa dilakukan pengajuan atau peninjauan kembali. Dan ini tentu penyesuaian. Dan tadi juga dijelaskan oleh Mas Menteri bahwa semua kebijakan UKT yang baru ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Sehingga untuk mahasiswa yang lama tidak terdampak oleh ini. Dan kami sangat memahami bahwa situasional ini yang perlu kami luruskan. Dan ruang ini yang kami berikan seluas-luasnya, dan tentu kami melakukan beberapa kali pertemuan dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa kampus juga harus
melaksanakan 2 kelas ini. Jadi kelas UKT 1 dan kelas UKT 2. Kemudian apa yang menjadi komunikasi kami dengan para rektor PTN maupun PTNBH bisa dilihat di slide berikutnya. Kami sekali lagi menekankan kepada pimpinan perguruan tinggi ini agar mengedepankan asas berkeadilan dan juga asas inklusivitas. Jadi penentuan besaran UKT ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayainya. Ini sudah jelas dan kami terus memonitor. Dan PTN maupun PTNBH ini harus dapat diakses oleh semua mahasiswa dari berbagai kalangan, mulai dari yang kurang mampu sampai mereka yang memiliki kapasitas atau berkecukupan. Kemudian yang kedua, ini kami tegaskan lagi bahwa hukumnya adalah wajib PTN dan PTNBH untuk membuka kelas tarif kelompok 1 dan kelas tarif kelompok 2 ini. Dan sebaliknya, ini kan sebagai asas berkeadilan, kita juga harus memberikan ruang kelompok UKT, kelompok tinggi, ini diberikan untuk mereka yang memiliki kapasitas atau kemampuan. Dan kemudian yang berikutnya adalah kami juga minta kepada PTN maupun PTNBH untuk bisa menempatkan mahasiswa pada kelompok UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Ini jadi poin penting yang terus kami sampaikan kepada para pimpinan PTNBH. Jadi jika pemimpin PTNBH menetapkan UKT yang baru, maka ini juga berlaku untuk mahasiswa baru. Tidak ada perubahan UKT bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Ini yang perlu dipertegas bahwa kami juga memberikan ruang keberpihakan tentu kepada mahasiswa dan juga masyarakat bahwa ruang ini diberikan seluas-luasnya bahwa asas keberadilan ini yang harus kita kedepankan. Berikutnya, mungkin sebagai gambaran kami juga melakukan analisis terhadap data-data yang sudah kami kompilasi dari data tahun 2023 dengan data tahun 2024. Kalau kita perhatikan, UKT itu yang tadi disampaikan Mas Menteri sebagai anak tangga ini kan berjenjang, yaitu dari UKT 1 sampai UKT 12. Kalau kita perhatikan UKT 1 sampai UKT 5 ini kan more or less inline ya, beririsan sama, artinya di sini tidak ada kenaikan. Dan UKT menengah itu UKT 5 dan UKT 8, 9 ini kan relatif lah kalaupun ada kenaikan. Dan kalau kita perhatikan di UKT tinggi, kalau kita mungkin buat 3 klasifikasi ya, rendah, sedang, tinggi, itu juga kenaikannya tidak terlalu tinggi. Nanti kita coba data yang diperoleh, bagaimana anak-anak memberikan masuk pada kelompok mana. Berikutnya kita sampaikan gambaran grafiknya, slide berikutnya. Nah, di sini kami ingin menunjukkan bahwa UKT rendah, sedang, dan tinggi. Ini untuk tahun 2023, tahun 2024. Kalau kita perhatikan, di tahun 2024, UKT yang tadi rendah ini 24%, sedangkan di 2004 29%. Artinya kalau kita kembali kepada tadi Undang-Undang Dikti dan juga Permendikbud, kewajiban sebenarnya PTN dan PTNBH itu kan 20%. Ini kita sudah mencapai 29%, artinya sudah melebihi dari kewajiban. Nah, ini sebenarnya yang terus kami dorong juga. Dan kalau kita perhatikan UKT yang tinggi ini hanya untuk di 2024 itu sekitar 3,7%. Dan ini pun sebenarnya kan untuk PTN ini lebih banyak porsi atau kuota yang diberikan pada saat seleksi nasional. Nah ini yang mereka itu basisnya hampir 60%, 70%, 30% yang mereka yang berbasis mandiri ini juga relatif kecil. Artinya di sini sebenarnya ruang yang menjadi ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi ini sangat terbuka lebar. Dan kami memahami PTN, PTNBH begitu kami sampaikan itu sangat mengakomodir. Dan beberapa kali mungkin keluhan nanti yang juga perlu kami laporkan juga. Berikutnya mungkin perlu kami sampaikan juga, slide berikutnya izin. Ini sebagai contoh, jumlah mahasiswa baru yang menurut kelompok UKT pada beberapa PTN maupun PTNBH,
ini penting juga kami laporkan. Kemarin yang banyak informasi dari kalangan PSIM atau media ini kan Universitas Sumatera Utara, Universitas 11 Maret, Universitas Riau, dan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini mungkin pimpinan dan anggota Komisi 10 kami ingin menyampaikan bahwa UKT rendah tetap merupakan dominasi dari para mahasiswa itu. Kita lihat mungkin di UKT rendah untuk USU Sumatera Utara itu 862. Itu kan angkanya sudah cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan UKT tinggi yang atas hanya 248. Bahkan barangkali yang kemarin cukup rame itu di Universitas Jenderal Sudirman. Itu kalau kita perhatikan di Universitas Jenderal Sudirman itu justru angka di UKT rendah juga banyak. Hampir berapa? Itu 867. Kalau kita bandingkan dengan UKT tingginya hanya sekitar 12 mahasiswa. Kami terus meminta pada para rektor agar bila mereka ada keberatan berikan ruang untuk konsultasi. Dan ini saya pikir waktu yang lama dan pengalaman kami di universitas ini ruangnya sangat terbuka lebar dan orang tua mahasiswa bisa melakukan upaya konsultasi dan peninjauan kembali. Tentu ya universitas ini membutuhkan data sebagai bentuk klarifikasi atau mungkin justifikasi bagaimana keringanan ini diberikan. Dan ini saya pikir data yang bisa memberikan informasi pada masyarakat juga bahwa ini yang terjadi di perguruan tinggi. Dan berikutnya kami berusaha untuk memberikan penjelasan apa yang mungkin barangkali kami anggap sebagai kesalahpahaman. Mungkin seringkali ada istilah UKT semua mahasiswa naik secara tajam. Ini kami perlu menjelaskan bahwa terus terang ini tidak ada perubahan UKT untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Jadi penetapan UKT 2024 ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Jadi jika pemimpin PTN menetapkan UKT baru maka hanya diberlakukan kepada mahasiswa baru. Kemudian poin yang kedua, ini kan disampaikan juga yang beredar di masyarakat ada semua tingkatan UKT tarifnya tinggi. Ini juga kami perlu menjelaskan bahwa tingkatan kelompok UKT tadi itu berjenjang seperti anak tangga yang disampaikan Mas Menteri. Ini artinya untuk memberikan ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dan mereka yang kurang secara ekonomi. Jadi tetap yang namanya kelompok UKT itu bervariasi untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi mahasiswa. Ini jelas ruangnya. Kemudian ini juga untuk tingkatan kelompok UKT yang baru tetap harus mencakup kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi hampir semua perguruan tinggi, PTN dan PTNBH wajib memberikan ruang ini. Nah ini sebenarnya yang bisa digunakan bagi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi. Kemudian mahasiswa yang ditempatkan pada kelompok UKT sesuai dengan kondisi ekonominya tadi. Jadi ini memberikan sebuah ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas, ya kita berikan. Jangan sampai ini artinya timpang ya, berkeadilan ini menjadi poin penting juga. Kemudian poin yang ketiga, kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Ini perlu kami sampaikan juga. Tadi di data sudah kami sampaikan, ternyata bahwa kewajiban yang 20% kami juga sudah memenuhi bahkan lebih. Dan ini sebagai ruang yang perlu dipahami kita bersama. Kemudian secara keseluruhan proporsi mahasiswa yang ditempatkan kelompok tertinggi ini tadi data juga menunjukkan sekitar 3,7%. Jadi hanya mahasiswa yang mampu membayar ditempatkan pada kelompok tinggi. Jadi kalau mereka tidak memberikan data ya kami juga akan menempatkan yang sesuai. Dan bila mana ada mungkin tidak tepat dalam penempatan kelas UKT-nya, kami kembali lagi meminta kepada orang tua bisa mengajukan peninjauan kembali kepada perguruan tingginya. Jadi hak mahasiswa untuk meminta peninjauan ulang ke PTN terkait penempatan mereka pada kelompok tertentu ini terlindungi dalam Permendikbud terkait dengan SSBOPT. Jadi ini ruangnya ada dan kami lihat beberapa pasal ini justru memberikan keberpihakan kepada mahasiswa. Dan ini yang saya pikir juga harus kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kemudian yang berikutnya,
ini informasi yang perlu kami coba luruskan juga. Ini seringkali status PTNBH menjadi penyebab peningkatan UKT. Dan kita lihat, PTNBH ini kan menjadi sebuah amanah dari undang-undang, dan kita mendesain ini tentunya agar memberikan ruang fleksibilitas kepada PTN. PTNBH ini sifatnya kan nilba, dan juga apa yang diperoleh dari keuntungannya tentu harus ditempatkan kembali pada program pengembangan PTN-nya. Jadi PTNBH ini diharapkan mampu menjalin kerjasama tridharma, juga mengelola dana abadi, dan juga menjalankan usaha. Nah, ini pemberdayaan aset juga menjadi poin penting bagaimana PTNBH untuk bisa terus meningkatkan revenue. Nah, kedepannya kita juga akan berhentikan. Justru fleksibilitas ini memberikan ruang penggalangan dana ini menjadi sangat penting agar PTNBH tidak hanya menggantungkan pada UKT atau pada tuition fee. Jadi sebagai contoh ini kami ambil PTNBH yang sudah senior ya, sudah lama. Contoh ITB. Kalau kita perhatikan di biaya pendidikan, tahun ITB ini PTNBH mulai tahun 2016. Tahun 2023 bagaimana pendanaan dari UKT? Itu ternyata kan bisa turun dari 43% menjadi 26%. Demikian juga untuk UGM, yaitu dari 49 ke 40%. Ini memang pola ini yang terus coba kami monitor, meskipun dalam perkembangannya kita juga perlu melakukan beberapa transformasi ya, khususnya dalam tata kelola untuk bisa terus meningkatkan pendapatan selain dari UKT ini. Dan ini ternyata dari pendapatan lainnya juga naik dari 33% menuju 56%, dan juga untuk kasus UGM ini dari 18% ke 25%. Artinya ini kan kita lihat bahwa PTNBH ini tidak bisa juga dianggap sebagai mungkin upaya untuk meningkatkan UKT. Kami terus kontrol bahwa mereka untuk meningkatkan revenue dari non biaya pendidikan. Itu barangkali yang perlu diluruskan juga. Berikutnya, nah ini juga terkait dengan yang ini juga selain UKT ada yang namanya IP ya. Jadi di Permendikbud ini kami berusaha membuat sebuah batasan. Kalau sebelumnya itu mungkin bisa uncontrol ya. Karena kita di sini SLBPTE itu memberikan batas maksimal terhadap iuran pengembangan institusi yang sebelumnya ini tidak dibatasin. Dan ini di pasal 22 juga jelas bahwa IP sebagaimana dimaksud ini adalah untuk penentuan tidak bisa dipakai untuk penentuan penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami selalu sampaikan, ini dari pengalaman dan juga pembelajaran yang kami lakukan, ini kami melalui panitia seleksi nasional agar penetapan ini jangan dijadikan bagian dari penetapan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian di pasal 23 ini juga jelas bahwa tarif IP ini ditetapkan dengan nilai nominal tertentu, dan kami berikan batasnya itu 4 kali BKT. BKT ini adalah biaya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Sebenarnya biaya ini adalah biaya yang minimal dan kita gunakan sebagai batas maksimal. Ini juga artinya kita masih memberikan koridor bahwa kita akan berpihak kepada masyarakat dan tentu adik-adik mahasiswa. Kemudian di pasal 26 ini juga PTN mengumumkan besaran IP yang akan dikenakan pada calon mahasiswa pada saat calon mahasiswa dibuka. Gitu. Ini udah jelas dari awal udah ada pemberitahuan ini. Kemudian di pasal 27-nya juga IP dapat dikenakan kepada mahasiswa program diplom dan program sarjana ini yang diterima melalui jalur mandiri. Semua yang melalui jalur nasional ini tidak dikenakan IP, jadi hanya dikenakan UKT. Jadi ini barangkali yang perlu dipahami kita bersama. Dan khususnya untuk IP ini memang diberikan pada PTN untuk bisa menggali pendanaan dari mahasiswa program pasca sarjana.
Ini terkait dengan IP. Kemudian berikutnya beberapa hal yang nanti juga saya pikir banyak sekali masukan tentu dari Komisi 10. Setidaknya kami sudah menyiapkan beberapa tindak lanjut akan permasalahan ini. Pertama tentu kami akan terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para rektor, baik PTN maupun PTNBH, untuk memastikan bahwa para pimpinan PTN dan PTNBH mengedepankan asas berkeadilan dan inklusivitas ini. Kemudian kami juga meminta atau mewajibkan, sebenarnya ini udah wajib ya, ini harus kelompok 1 UKT ini dan kelompok UKT 2 ini harus masuk dalam UKT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian kami juga memberikan ruang mahasiswa baru yang mungkin keberatan dalam penempatan ruang kelompok UKT-nya yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya, maka dapat mengajukan peninjauan ulang kepada pimpinan perguruan tinggi. Saya yakin para rektor ini akan responsif dan menerima dan menindaklanjuti permintaan peninjauan ulang dari para mahasiswa ini. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin menindaklanjuti laporannya masuk mengenai kebijakan UKT dari PTN yang tidak sesuai dengan Permendikbud. Jadi kalau memang ada hal-hal yang apa yang kami sampaikan tadi tidak direspon oleh pimpinan perguruan tinggi, ya bisa laporkan ke kami agar bisa kami lakukan komunikasi dan juga koordinasi secepat mungkin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, Mas Menteri dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris untuk penjelasannya yang sangat jelas mengenai beberapa mispersepsi ya yang ada di sosial media dan di masyarakat mengenai kebijakan ini dan juga dampak dari kebijakan ini. Terima kasih untuk klarifikasinya. Untuk selanjutnya saya akan persilakan Bu Sekjen untuk sedikit membahas mengenai KIP. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 kami menyampaikan tren dari penganggaran KIP kuliah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan untuk program KIP kuliah ini semakin lama semakin besar. Dari tahun 2020 hanya 3,7 triliun rupiah untuk 552 ribu mahasiswa, meningkat menjadi 7,5 triliun, meningkat lagi tahun 2022 menjadi 9,9 triliun. Tahun lalu sudah meningkat 11,7 triliun dan tahun ini dialokasikan sebesar 13,9 triliun rupiah untuk total 985,5 ribu mahasiswa. Mereka diantaranya 200.000 mahasiswa baru, kemudian juga yang sedang berjalan 700.000 dan juga untuk melanjutkan. Yang tahun lalu kita berikan bantuan biaya pendidikan sebesar 85.000 mahasiswa. Kalau kita lihat skemanya banyak sekali perubahan yang terjadi sehingga anggarannya juga yang kita alokasikan menjadi begitu tinggi. Jika KIP kuliah menggunakan mekanisme sebelumnya tahun 2020, besaran uang kuliah hanya sekitar 2,4 juta saja, segitu saja. Kemudian biaya hidup juga 700.000 per bulan, disamakan di semua tempat di Indonesia. Melalui kebijakan yang baru sejak mulai tahun 2021 dilakukan satuan biaya majemuk. Dilihat akreditasinya menurut program studi untuk A atau unggul kita bisa memberikan bantuan sampai 12 juta per semester, kemudian juga untuk yang B bisa 4 juta dan yang untuk prodi akreditasi C atau baik 2,4 juta. Kemudian biaya hidup juga disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah dari mulai 800.000 sampai dengan klaster tertinggi 1,4 juta rupiah. Dengan perubahan-perubahan tersebut dan itu berlaku juga untuk yang tahun sebelumnya, maka alokasi anggaran yang kita sediakan tahun ini sampai hampir 14 triliun rupiah.